Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Bukannya nggak bisa lebih keras, tapi nanti polisi datang. So welcome. Minggu lalu saya melayani di Vancouver. Saya bilang begini ke jemaatnya, Tapi this is true, my testimony. Waktu pandemi mulai, kalau masih ingat, kita Sunday service via Facebook. Saya bilang dalam hati, mungkin kita semua setuju, Facebook itu is a miracle. Saya nggak pernah tahu tahun 2006 pertama kali sign up for Facebook. Nggak pernah tahu bahwa setelah itu 14 tahun kemudian ternyata Facebook critical untuk gereja kita dalam ibadah. We never know. Selain Facebook, kita mengenal vocabulary baru. Zoom. Siapa yang pernah tahu Zoom sebelum tahun 2020? Mungkin cuma Raymond kali. No? Saya nggak tahu apa-apa tentang Zoom. Kemudian ada vocabulary baru Zoom, dan barangkali hampir semua gereja take benefit from Zoom. So dalam hati saya bilang Zoom is a miracle. Ya, tadinya Facebook is a miracle, Instagram is a miracle, Zoom is a miracle. Karena Tuhan bisa pakai semua media itu untuk kita menikmati ibadah, berinteraksi dengan Tuhan. Tapi minggu yang lalu saya bilang, dan hari ini saya mau ulangi. Saya bilang, this morning, this is a miracle, right? This is a miracle after, tadi Vero bilang after almost 2 years. This is a miracle, so sesuatu yang kita mesti syukuri, anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kalau ada Bapak Ibu yang belum saling kenal gitu ya, perlu kenalan dulu ya. Kita kenal sama Arin belum? Nah, ya. The youngest members, I mean the newest members. Ya. Nanti boleh say hi sama Arin. Siapa lagi? Pak Bill sama Ibu Jenis. You guys know ya. Who else? Luke and Liana. Ya, say hi. Avandi sama Cien. Eli sama Erwan, kenal semua ya. Ya, udah. Oke, yuk kita berdoa sekali lagi, terus kita masuk firman Tuhan, kita enjoy the day ya. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu sekali lagi, kami bersyukur boleh beribadah bersama-sama. What a miracle, mujizat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan supaya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami masing-masing, buka hati kami dengan kerendahan hati untuk boleh mengalami dan menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk mentaati firman-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan beri mereka juga sukacita, Tuhan juga boleh menganugerahkan mereka untuk bisa mengalami kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang bawa Alkitab, mari kita melihat Injil Markus, pasalnya yang ke 9, I believe. Ke-8. Ya, Markus pasal yang ke-8. Karena banyak angin jarang saya lipat Alkitab, kayak baca buku biasa. Ya. Mulai ayat yang ke-27. Markus pasal yang ke-8 mulai ayat 27.
cerita yang sangat terkenal sekali, saya akan bacakan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sampai situ aja ya pembacaannya. Saudara, saya tidak akan lama ya menyampaikan firman Tuhan. Saya berpikir-pikir ada 2 pilihan. Ya, saya baca, saya pilih 2 pilihan. Mau Markus pasal ketiga atau ini. Setelah saya berdoa, ya merenung begitu, saya memilih yang ini. Kenapa? Karena boleh dibilang ini adalah the new beginning. Ya, new beginning ini. Saya boleh bilang new beginning. Meskipun acara ibadah Padang ini spontaneous, sebetulnya yang direncanakan pertama kali adalah minggu depan di in-person service di gedung gereja. Tapi kemudian cepat sekali Vero, Ali initiate ibadah Padang. So hari ini, jadi saya bilang this is the new beginning. Dan saya pikir in this new beginning kita perlu, saya percaya saudara tidak lupa, tapi saya merasa perlu kita untuk to be reminded on the foundation, on the ground of our faith, which is Jesus Himself. Ya, saya pikir it's a good sermon for the new beginning untuk bisa diingatkan kembali akan siapakah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, so try to have your imagination. Katakanlah saya Tuhan Yesus gitu, saudara murid-murid Tuhan Yesus semua, dan saya tanya sebelum baca ini ya firman Tuhan, saya tanya, welcome Samuel, pelan-pelan aja, it's okay. Kalau saya Tuhan Yesus dan saya bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Ya, saya bertanya, lalu saudara mencoba untuk menjawab dengan jujur. Ya, tidak karena sudah mendengar yang saya baca di Alkitab. Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Coba jawabnya apa? Dalam hati aja ya, disimpan ya. Yang jujur ya, Bu Yeni. Silakan dijawab kalau Yesus bertanya, siapakah aku ini? Mungkin sebagian dari kita, kalau misalnya kita pernah sakit, ya, ini contoh aja, pernah sakit dan kemudian kita disembuhkan, ya, disembuhkan secara ajaib, entah obat, whatever, kita sembuh, kita akan bilang, oh Tuhan Yesus, Engkau penyembuhku, which is good, tidak salah, betul. Kalau ada di antara kita yang mungkin pernah mengalami financial stress gitu ya, kekurangan, kemudian Tuhan Yesus menolong dengan caranya mencukupkan kebutuhan kita, lalu kita akan bilang, oh Tuhan Yesus adalah penyedia, Dia yang mencukupkan kehidupanku. That's true and very biblical. Jadi tidak ada salahnya dengan semua itu. Kalau kita punya pendeta barangkali yang sangat baik untuk bisa mengajar gitu ya, meskipun pendeta bukan Tuhan Yesus, tapi kalau kita
punya pendeta yang sangat cakap mengajar, pengajarannya luar biasa. Kemudian kita akan mengatakan, oh Tuhan Yesus itu teachers. Ya, bayangkan kita baca kitab Injil, dia punya pengajaran itu pengajaran yang luar biasa dan berkuasa gitu ya, dan banyak lagi. Kita bisa bilang dia miracle workers, kita bisa bilang dia teachers, kita bisa bilang segala macam kita bisa bilang tentang Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Ya, tahu Mesias ya? Mesias itu bahasa Ibrani. Ya, ini pengetahuan sedikit ya. Mesias itu bahasa Ibrani, Messiah. Ya, bahasa Yunaninya, nah, kalau belum tahu, adalah Kristos atau Kristus, itu Mesias. Singkat cerita, artinya yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Jadi kalau di dalam Alkitab ada Mesias atau ada Kristus, maka kata-kata itu kalau saya mau singkatkan saja menunjukkan bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Dia divine appointed. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia appointed, anointed. Ya, itu Yesus. Jadi bukan sembarang orang yang bisa mengajar, dia guru yang hebat, tapi banyak juga guru. Dia bukan hanya sekedar yang menyembuhkan, ya barangkali dokter bisa menyembuhkan. Dia bukan hanya yang bisa mencukupkan kebutuhan kita, mungkin ada orang lain yang bisa menolong, tapi dia adalah Mesias. Wow, ini serunya nih. Dia masih oke ya, masih dengar ya. Dia adalah Tuhan, divine. Oh, Cik Nunu tuh. Dia divine, dia Tuhan, dia appointed, dan dia anointed by God. Itu adalah Yesus. Jadi Yesus yang kita percaya itu, meskipun dia menyembuhkan kita, dia menghibur kita waktu kita susah, dia mencukupkan kebutuhan kita, dia segala macam yang lain yang dia buat, tapi dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Jadi kita ini manusia ciptaan, dia Tuhan. Jadi kalau kita approach dia, approach-nya mesti honoring, approach-nya mesti glorifying, ya. Approach-nya mesti grateful karena dia adalah Tuhan. Dia lebih daripada sekedar dokter atau miracle workers atau teacher. Itu nomor satu, ya. Nomor satu mengenai Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua nih, yang penting ya. Setelah itu Tuhan Yesus tadi ngomong dong, anak manusia, aku nih akan diserahkan kepada tua-tua, kepada ahli Taurat, terus kemudian akan dibunuh. Lalu Petrus, muridnya yang paling hebat, menarik dia. Alkitab kita mengatakan menegur. Petrus menegur gurunya. Dia bilang sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu Yesus marah sama Petrus, tadi yang kita baca. Tapi lucunya, kalau ahli ini Petrus, waktu Yesus marah sama Petrus, Alkitab kita bilang matanya nggak menuju ke Petrus, matanya menuju ke murid yang lain yang 11. Yang dimarahin Petrus, tapi matanya menuju yang lain. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu seperti dia gitu ya. Jadi yang diperingatkan yang 11 yang lainnya, jangan sampai ikut-ikut seperti Petrus. Karena apa? Karena dikatakan itu dari setan itu yang ngomong bahwa aku tidak akan mati, tidak akan diserahkan kepada tua-tua, dan dikatakan engkau mikirkan kepentinganmu sendiri, kata Tuhan Yesus ya. Nah, ini poin yang kedua. Kalau seandainya kita mengatakan sesuatu yang salah mengenai Tuhan Yesus, dibilang sama Tuhan Yesus itu dari setan, maka ketika kita itu bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup, itu juga bukan dari kita sendiri. Coba buka 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jelas sekali ayatnya. Orang tidak bisa mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Jadi peperangan yang sesungguhnya, dibalik kita ngomong, oh Yesus engkau adalah Tuhan, oh Yesus engkau adalah apa, dan seterusnya, itu ada peperangan rohani di belakang antara setan dengan Roh Kudus. Jadi perangnya bukan
antara manusia. Manusia perang juga seperti Petrus tadi. Ya, manusia perangnya adalah antara kepentingan dirinya dengan kepentingan Tuhan. Tapi di balik yang kita tidak lihat ini ada peperangan antara Roh Kudus dan roh setan. Ya, Roh Kudus ingin meyakinkan kita, Roh Kudus menolong kita, memberitahu kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama roh setan berusaha untuk mengganggu kita, berusaha untuk mengatakan kepada kita, oh dia bukan Tuhan, kamu tidak usah percaya kepada dia. Perhatikan itu, ya. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kita hebat, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kita baik. Kalau masih ingat khotbah yang minggu lalu, perjanjian yang lama manusia mencari Tuhan, perjanjian yang baru Tuhan mencari manusia. Perjanjian yang lama kita diperhitungkan karena perbuatan baik kita, perjanjian yang baru kita diperhitungkan karena anugerah Tuhan. Kalau masih ingat semua itu, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, yes, we make a decision. Tapi itu karena ada Roh Kudus yang memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara ya, di antara kita, saya percaya semua percaya pada Yesus ya. Percayanya apa? Tadi pertanyaan saya yang pertama, siapakah aku ini? Tapi kalau ada yang belum betul-betul yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Saya bukan Roh Kudus, saya Eri. Tapi kiranya ketika firman ini diberitakan, Roh Kudus juga bekerja dalam hati kita, memberitahu kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kita cuma bisa mengucap syukur kalau kita itu percaya kepada Yesus. Ya, saya tidak tahu, saya tidak lebih baik dari orang lain, tapi kenapa saya bisa percaya pada Tuhan Yesus? It's the Holy Spirit, Roh Kudus yang bekerja, kata firman Tuhan. Yang ketiga, tadi pertama udah tahu Yesusnya Tuhan. Yang kedua, kita bisa percaya karena Roh Kudus. Ini yang terakhir, yang ketiga, ya cepet aja. Yang ketiga, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, ya, Yesus kan berbuat macam-macam ya, menyembuhkan orang, buka mata buta, buka telinga yang tuli, membuka ikatan lidah yang bisu gitu ya, menyembuhkan mertua Petrus, semua dia perbuat. Tapi kalau mau di squeeze ya, diperes gitu, Tuhan Yesus diperes sampai habis. Yang esensial itu adalah dia mati buat kita. Ya, kita mau sembuh 1000 kali, sakit 1000 kali, sembuh terus gitu ya. Tapi kalau tanpa kematian Tuhan Yesus, kita tidak ada value-nya, tidak ada nilainya kita. Kita bisa bangkrut ratusan kali dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak ada darah dan tubuh Yesus yang dikorbankan, nol besar. Hidup kita tidak bernilai. Kalau ini ada sejarah begitu ya, ini sejarah dunia. Sejarah dunia pernah diganggu 2 kali, diganggu itu tidak selalu jelek, tapi jadi kayak ada mobil jalan gitu, terus mobilnya lagi jalan nih, kalau mobil itu sejarah gitu ya, terus ditabrak gitu ya. Tabrakan pertama dosa, nah, dosa masuk, ditabrak gitu ya. Karena ditabrak sama dosa, mobilnya tadinya ke sini nyimpang ke sana. Jadi tidak kepada tujuan semula yang direncanakan oleh Tuhan, karena ditabrak sama dosa itu di dalam Kejadian pasal 3. Tabrakan yang kedua, Yesus nabrak, Nah, ketika Tuhan Yesus nabrak histeri yang tadi ngawur tadi, jalannya melenceng tadi, sekarang ada kemungkinan, ada pilihan. Setelah ditabrak sama Tuhan Yesus, ada pilihan kita kembali kepada desain dan rencana Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita terus tanpa harapan. Endingnya kebinasaan. Jadi tabrakan yang diakibatkan oleh Tuhan Yesus itu memberikan dunia harapan, memberikan dunia pilihan supaya kita bisa diselamatkan. Jadi kalau di-squeeze, yang di-squeeze itu adalah ada harapan yang baru. Dan harapan yang baru itu kita sebut keselamatan. Dan harapan yang baru itu ada karena salib Kristus, karena dia mati. Ya, jadi saudara, ketika Petrus mengatakan, Tuhan Yesus, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan diserahkan kepada tua-tua, kamu tidak akan diserahkan kepada ahli Farisi. Yesus bilang,
kamu ini sesat, ini pasti dari setan, bukan dari Roh Kudus. Karena aku datang untuk disalibkan, menderita, menebus, menyelamatkan umat manusia. Kira-kira gitu. Nah, pesannya apa yang ketiga ini? Pesannya gini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita ikut Dia, ya, nggak nakut-nakutin loh ya. Ya. Tapi sebetulnya Christian morality, ya, atau Christian ethics nih, kita punya etika kan ya, dalam hidup ini punya etika. Suami sama istri, ya, istri sama suami, orang tua sama anak, ya. Halo Elliot and Kiefer, I hope you understand. Ya, orang tua sama anak, ya, anak sama orang tua, kita sama tetangga, sama teman sekantor, kita punya ethics, kita punya morality, kita ada standard morality dari Christian, gitu ya, Christian faith. Nah, kalau di squeeze itu ya, the ground, the foundation of Christian faith itu adalah kerelaan Tuhan Yesus mati disalib, memberikan nyawanya kepada orang lain. Kita orang-orang Kristen yang percaya Yesus, kita bukan orang-orang yang memperjuangkan hak kita. Wah, ini ekstrim ya. Kita tidak memperjuangkan hak kita, tapi kita orang-orang yang meskipun tahu kita betul, kita giving away, kita memberikan hak kita untuk orang lain. Kalau kita ngikutin Tuhan Yesus, ya, itu adalah the basic, the foundation kalau Christian faith, Christian morality discuss. Ya, nah saya berharap, saya bilang tadi this is the new beginning. Saya 2-3 minggu yang lalu, saya ngomong ya sama dalam ibadah kapan itu ya. Kita sudah kehilangan, saya nggak tahu kehilangan apa, tapi kita kehilangan sejak bulan Maret tahun 2019. Kita nggak ibadah di gereja lagi, kita miss something, I don't know. Yang miss apa, tapi kita miss something. Saya nggak tahu berapa lama kita bisa menemukan kembali yang hilang itu. Saya nggak tahu berapa lama. Tapi saya pikir it is good that we start today by knowing that Yesus yang kita percayai, dasar dari iman Kristen adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, divinely anointed. Dialah Tuhan Yesus. Jadi kita approaching Dia, menyembah, memuliakan, hormat. Yang kedua, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus bukan karena kita pinter, banyak baca Alkitab, bukan karena kita baik, tapi ada Roh Tuhan yang menolong kita, menunjukkan siapa yang harus kita percaya. Jadi, come to Him with thankfulness by His grace alone. Dan yang ketiga, this is good. As we start a new beginning, mari kita mengasihi saudara kita nih, ya. Semua yang ada di sini yang sudah lihat, dengan the mentality of Jesus, kita mau saling berkorban, saling membangun, mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. With that, saya enggak bisa lihat yang lain kecuali the healthy body of Christ yang saling mengasihi dan saling membangun. Ya, terakhir nih, selalu terakhir ya. Saya ingat tadi pagi, saya orang yang mandi pagi. Siapa yang mandinya malam? Malam ya? Pagi dan malam. Saya orang yang mandi pagi. Waktu mandi pagi saya ingat, pertama sih ingatnya, oh kita ini mau ibadah ya. Ternyata ada dua yang penting dari manusia itu ya. Dan mungkin yang terpenting, nomor satu, kita itu spiritual being. Even orang ateis is a spiritual being. Dia spiritual being. Saya tahu ada orang Kristen yang punya PhD, mengajar di university yang hebat, ateis, ngajar perjanjian baru, one of orang scholar yang kita very respected, ateis. Tapi saya believe dia itu spiritual being. Dia bisa jadi ateis karena his spiritual journey, gitu ya, spiritual being. Kan Tuhan niupkan nafas tuh ya dalam hidup kita. Kita diciptakan sesuai dengan image and his likeness gitu ya, kita spiritual being. Tapi kita juga adalah social being. Karena exactly ketika Adam itu diciptakan masih di awal-awal, tidak baik manusia itu sendirian saja. Dibuat tidur, dibikin Hawa ya supaya punya teman gitu ya, meskipun kemudian mereka menikah, kawin dan seterusnya gitu, tapi supaya punya teman. So this congregation ya,
gereja, more than any other organization, gereja nih, gereja apa aja, House for Nation, gereja baptis, gereja apa aja, the church itu adalah ekspresi dari human being as spiritual and social beings. So, kalau kita ada di sini ini bersama-sama, that's the fulfillment of Genesis, kejadian ketika Tuhan menciptakan dunia. Jadi nafas dihembuskan, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, tapi juga tidak baik sendirian. Maka itu diciptakan pendampingnya. Kita tidak bisa growing alone, kita tidak bisa menjadi kuat alone, kita tidak bisa menjadi apalagi sehat alone. Kita perlu satu dengan yang lainnya. With that, saya ingin mengatakan, come next week, bukan ke sini ya, ke gedung gereja ya, Shepherd King Lutheran Church, 3 p.m. in the afternoon. Let us pray together. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membimbing kami, membawa kami untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tolong kami semua sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk mau meneladani Engkau, yang siap sedia berkorban untuk kepentingan orang lain. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, semua yang hadir di sini, atau yang dalam liburan di perjalanan, tapi khususnya yang ada di tempat ini Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Sukacita kehadiran Tuhan penuh dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami butuh Engkau, kami ingin bergantung kepada Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak-Mu yang sombong, yang independent. Kami mau menjadi dependent kepada Engkau. Dan kami ingin saling menguatkan, saling memperhatikan, membangun kasih sayang Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai kita semua. Amin. Amin. Tuhan memberkati ya.